Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri, tanda, jati diri, atau sifat khas. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa sendiri dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri fisik, budaya, agama, bahasa, atau cita-cita. Dari penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian atau jati diri nasional yang melekat pada suatu negara serta kelompok-kelompok masyarakat yang tinggal di dalamnya. Faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif, seperti geografis, ekologis, dan demografis. Faktor yang kedua yaitu faktor subjektif, seperti historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional pertama yaitu sebagai jati diri bangsa, tanda atau jati diri yang melekat pada suatu negara sehingga membedakan dengan negara lainnya. Yang kedua yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagaimana diketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Maka identitas nasional hadir untuk memadukan keberagaman masyarakat tersebut menjadi satu. Yang ketiga yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa identitas nasional merupakan ciri khas yang dibanggakan dari suatu negara. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan mudah dikenali oleh dunia. Yang terakhir sebagai landasan negara. Artinya, identitas nasional digunakan sebagai pegangan dan pijakan agar suatu negara dapat mewujudkan cita-citanya. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila, yang nilai-nilainya digali dari kebudayaan luhur bangsa. 5 nilai dasar inilah yang kemudian digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur identitas nasional. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbiter atau verbal. Pembentuk bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dengan lainnya. Sudah dijelaskan bahwa di Indonesia sendiri memiliki setidaknya ratusan suku bangsa dan setiap suku memiliki minimal satu bahasa yang berbeda. Salah satu contoh bahasa yang sering digunakan adalah Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Yang kedua yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah satu golongan sosial yang bersifat askriptif, yakni dibawa sejak lahir, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional. Dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Yang terakhir yaitu agama. Indonesia sendiri dikenal sebagai masyarakat agamis. Artinya setiap penduduk di Indonesia memiliki agama mereka masing-masing dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bentuk-bentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu ada bendera negara, sang merah putih. Selanjutnya bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Selanjutnya yaitu ada lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Yang terakhir yaitu kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional.